Malam itu hujan deras mengguyur desa Karangsari. Petir menyambar langit, seolah menegaskan bahwa dosa masa lalu tak akan pernah benar-benar hilang. Duduk bersila di atas sajadah usang, Haji Mukhlis memejamkan mata. Keningnya berkerut, bibirnya komat kamit membaca ayat suci. Tapi pikirannya melayang jauh ke 20 tahun silam, saat ia masih dikenal sebagai Ki Buncit, dukun sakti yang ditakuti sekaligus dihormati. "Kiai, apakah saya masih bisa diterima Allah?" Pertanyaan itu pernah ia lontarkan pada seorang ustadz tua yang menuntunnya hijrah. "Allah Maha menerima taubat, asal engkau sungguh-sungguh meninggalkannya," jawab sang ustadz. Mukhlis menghela napas panjang. Sejak 15 tahun lalu, ia meninggalkan dunia perdukunan. Membakar semua jimat, mengubur keris pusaka, dan membersihkan rumahnya dari segala bentuk makhluk gaib yang dulu membantunya dalam ilmu hitam. Ia merantau jauh dari desanya, memulai hidup baru sebagai seorang dai keliling. Kini, setelah bertahun-tahun berdakwah dari kampung ke kampung, ia tiba di desa Sabrang. Sabrang tampak tenang di permukaan. Rumah-rumah sederhana, warga yang ramah, dan suasana agamis yang cukup kental. Tapi sesuatu membuat bulu kuduk Mukhlis berdiri sejak pertama ia menjejakkan kaki di desa itu. Bau kemenyan samar-samar tercium di udara, meski tak terlihat ada upacara. "Pak Ustadz tinggal di sini saja selama Ramadan," ujar kepala desa Sabrang, Pak Karsa. "Kami butuh bimbingan. Apalagi belakangan ini, banyak keanehan." "Keanehan?" tanya Mukhlis. Pak Karsa mengangguk. "Orang-orang mendadak kaya, Pak Ustadz. Ada yang dulunya cuma buruh tani, sekarang punya mobil baru. Tapi setiap kali ada yang naik derajat, selalu ada warga lain yang meninggal mendadak." Mukhlis menatap lurus ke mata Pak Karsa. Insting lamanya sebagai dukun terlatih berbicara. Ini bukan kebetulan. Ini aroma pesugihan. Hari kedua di desa Sabrang, Mukhlis mulai belusukan. Ia mendatangi masjid-masjid kecil, rumah-rumah warga, hingga warung kopi di pojok pasar. Ia mencatat nama-nama orang yang disebut-sebut mendadak kaya, Pak Darmawan, Burani pemilik toko emas, dan seorang pengusaha pemula bernama Darto. Ia juga mencatat nama-nama orang yang meninggal secara misterius, anak kecil yang mendadak kejang dan tewas, seorang janda yang tidur tidak bangun, dan pemuda yang ditemukan mati tergantung di kebun jati. Semuanya nggak sakit sebelumnya, Pak Ustadz, kata Buminah, juru rawat kampung. Dan selalu, dalam seminggu setelah orang itu meninggal, ada tetangga yang naik daun. Mukhlis tahu pola ini. Ia pernah melakukannya, tukar nyawa dengan kemewahan. Setan memang tidak pernah gratis. Malam itu, Mukhlis melaksanakan salat tahajud di masjid. Dalam sujud panjangnya, ia memohon petunjuk. Seusai salat, saat ia hendak pulang ke rumah Pak Karsa, angin dingin menerpa wajahnya. Di ujung jalan, ia melihat siluet seseorang berdiri di bawah pohon beringin tua. Tatapan tajam dan senyum sinis orang itu menembus kalbu. "Masih main-main di dunia kami, Ki Buncit?" bisik suara yang tak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya. Mukhlis menggertakkan gigi. Ia tahu, dunia lamanya tidak senang ia datang kembali. Tapi kali ini, ia bukan bagian dari mereka. 3 malam berikutnya, Mukhlis mendatangi rumah Pak Darmawan dengan dalih silaturahmi. Rumah itu megah, tapi tak ada rasa sejuk. Aura panas menyelimuti. Di pojok ruangan, ia mencium bau darah dan anyir yang hanya bisa dicium oleh orang-orang yang pernah bersentuhan dengan dunia gaib. "Saya lihat, Pak Darmawan sangat diberkahi rezeki," kata Mukhlis tenang. Pak Darmawan tersenyum, tapi matanya gelisah. "Semua karena kerja keras dan doa, Pak Ustadz." Mukhlis menatap tajam. "Doa siapa yang Bapak pakai?" "Anak kecil yang meninggal itu?" Raut Pak Darmawan berubah pucat. Malamnya,
Mukhlis mengikuti jejak gaib yang mengarah ke sebuah gubuk tua di pinggiran hutan. Di sana, seorang pria tua berjubah hitam duduk bersila. Matanya merah, lidahnya menjulur seperti biawak. "Kau kembali, Ki Buncit. Kukira kau sudah mati dalam tobatmu," kata si dukun bayangan. "Namaku sekarang Haji Mukhlis. Aku datang bukan untuk bersekutu. Aku datang untuk memutus rantai laknat ini." Dukun itu tertawa. "Banyak yang sudah kuberi kekayaan. Mereka milikku. Kalau kau ganggu, kau akan kembali menjadi bagian dari kami." Mukhlis menatapnya dalam. "Kalau harus mati untuk menyelamatkan desa ini, aku siap." Mukhlis mengumpulkan warga dan mengadakan pengajian besar-besaran. Ia tak mengungkap langsung soal pesugihan, tapi mengajak warga memperkuat iman. Ia tahu, kekuatan gaib hanya bisa dikalahkan oleh cahaya keimanan. Malam ke-27 Ramadan, malam yang diakini sebagai Lailatul Hadar, ia dan beberapa pemuda yang saleh beriktikaf di masjid. Di luar, angin mengamuk. Suara lolongan terdengar dari arah hutan. Seorang pemuda kerasukan menggeliat dan memaki dalam bahasa Jawa kuno. "Kau merusak perjanjian. Kau menyeret mereka ke jalan terang." Mukhlis membaca ayat kursi dengan lantang, suara menggema menembus dinding batin. Tubuh pemuda itu menggeliat, lalu ambruk. Tiba-tiba, gubuk tempat dukun bayangan tinggal terbakar tanpa sebab. Beberapa warga yang sebelumnya kaya mendadak jatuh miskin keesokan harinya. Mereka menangis, mengaku perjanjian pesugihan mereka diputus paksa oleh sosok berjubah putih yang mengusir jin penunggu. Mukhlis hanya tersenyum. Ia tahu, itu bukan dirinya. Tapi mungkin, karena ia tobat dengan sungguh, Allah mengutus bantuan dari langit. Beberapa bulan setelah Ramadan, desa Sabrang kembali tenang. Warga mulai rajin mengaji. Tak ada lagi kematian misterius, tak ada lagi kekayaan instan. Haji Mukhlis tinggal lebih lama dari rencana awalnya. Ia membangun pesantren kecil di pinggir desa. Pak Darmawan dan beberapa warga lainnya meminta maaf dan bersumpah untuk tidak lagi mencari kekayaan lewat jalan sesat. Suatu malam, Mukhlis duduk di serambi masjid. Seorang pemuda datang, membawa kitab kuning. "Pak Ustadz, saya dulu ikut pesugihan. Tapi setelah peristiwa itu, saya ingin belajar agama. Boleh saya mondok di sini?" Mukhlis menatap mata pemuda itu. Dulu ia adalah murid Ki Buncit. Kini, ia adalah santri Haji Mukhlis. Ia tersenyum. "Pintu tobat selalu terbuka, nak. Mari, kita buka lembaran baru." Langit malam cerah. Bintang bersinar tenang. Dan di ujung gelap, cahaya itu tak pernah padam. 3 bulan telah berlalu sejak desa Sabrang dibersihkan dari cengkeraman pesugihan. Pesantren kecil milik Haji Mukhlis kini ramai oleh para santri yang datang dari berbagai daerah. Suasana damai dan semangat menuntut ilmu menjalar ke seluruh penjuru desa. Namun malam itu, saat azan Isya baru saja berkumandang, seekor burung hantu bertengger di atas kubah masjid. Suaranya parau, memecah sunyi malam. Haji Mukhlis yang sedang mengajar tafsir tiba-tiba terdiam. Napasnya sesak, matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Ia melihat kilatan bayangan hitam di sudut matanya. "Pak Ustadz, kenapa?" tanya salah satu santri. Mukhlis tak menjawab. Dalam benaknya, terdengar bisikan lirih, suara perempuan tua, serak, namun jelas. "Anak cucuku jadi tumbal, bukan hanya di Sabrang, datanglah ke Tanah Kawah." Setelah salat, ia berwudu kembali dan berdoa lama. Nama Tanah Kawah bukan tempat asing baginya. Ia pernah mendengar tempat itu sebagai lokasi pemujaan kuno, tempat di mana pesugihan paling tua di Jawa bersembunyi. Pagi-pagi benar, Mukhlis meminta izin pada Pak Karsa dan para santri.
Ia hanya berkata ada urusan dakwah yang harus ditunaikan. Ditemani satu santri paling senior, Irham, mereka menempuh perjalanan 2 hari naik bus dan ojek ke pegunungan. Tanah kawah menyambut mereka dengan dingin yang menusuk. Kabut menggantung di antara pepohonan. Warganya tampak tertutup, dan pandangan mereka kosong. "Ada pesantren di sini, Pak?" tanya Irham pada seorang bapak penjual kelontong. "Pesantren? Hahaha, di sini orang belajar dari Mbah," jawabnya sambil menunjuk ke arah hutan. Di balik kabut itulah berdiri sebuah padepokan tua. Tapi bukan padepokan Islam. Disinilah pusat kekuatan hitam yang menjadi sumber pesugihan desa-desa sekitar. Malam itu, Mukhlis dan Irham menginap di rumah seorang janda tua, Bu Narti. Wanita itu menangis saat tahu siapa Mukhlis. "Anakku jadi tumbal, Pak Ustadz. Saya tak kuat, tolong hancurkan mereka." Siang berikutnya, Mukhlis memberanikan diri mendekati padepokan. Tapi sebelum ia sempat masuk, seorang pemuda menghadangnya. "Kau yang disebut pembasmi pesugihan itu? Siapa kamu?" "Aku Raka. Cucu dari Mbah Jaya Sakti, pendiri padepokan Tanah Kawah. Dulu kau murid dukun, kan?" "Kami sama." Mukhlis menatap tajam. "Aku sudah tobat. Dan aku tak akan biarkan ada anak lagi yang dijadikan tumbal." Raka tersenyum. "Kau pikir ini tentang uang? Ini tentang kekuasaan. Keturunan kami ditakdirkan menjaga keseimbangan dunia. Tumbal adalah harga. Dunia terang terlalu tamak." Malamnya, Mukhlis bermimpi. Ia berjalan dalam hutan gelap dan melihat pohon besar dengan tengkorak menggantung. Dari dalam pohon, muncul bayangan dirinya saat menjadi Ki Buncit. "Kalau kau gagal, darah akan dibayar darah." Ia terbangun dengan keringat dingin. Irham masih tertidur. Di luar, kabut semakin tebal. Mukhlis mengumpulkan warga Tanah Kawah di balai desa. Ia tak menuduh langsung, tapi mengajak mereka berzikir dan mengingat Tuhan. Hanya sedikit yang datang. Sebagian besar menghindar. Tapi malam itu, terjadi keanehan. Padepokan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Seperti ada gempa dari dalam. Irham kerasukan. Suaranya berubah, penuh murka. "Pulang kau, Ki Buncit. Tanah ini bukan milikmu. Kau pernah bersekutu, dan kau harus membayar." Mukhlis membacakan ayat-ayat perlindungan. Tubuh Irham melayang lalu jatuh pingsan. Beberapa warga mulai percaya bahwa padepokan itu menyimpan bahaya. Mereka datang diam-diam malam itu dan ikut salat malam bersama Mukhlis. Saat fajar menyingsing, api terlihat dari arah hutan. Padepokan terbakar, dan jeritan terdengar jelas. Tapi tak ada yang bisa memadamkannya. Setelah kejadian itu, kabut perlahan menghilang dari Tanah Kawah. Warga kembali membuka diri, dan Bu Narti membangun langgar kecil di depan rumahnya. Raka tidak ditemukan. Tapi Mukhlis yakin, dia belum mati. Hanya bersembunyi, menunggu waktu. Kekuatan pesugihan tak pernah benar-benar lenyap, kata Mukhlis kepada Irham. Tapi bukankah kita sudah menang? Kita hanya menang satu babak. Selama manusia tamak, jalan itu akan selalu dicari. Mukhlis kembali ke Sabrang. Tapi setiap malam Jumat, ia mengirim doa khusus ke Tanah Kawah. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Dan suatu saat, mungkin Raka akan datang membawa kekuatan yang lebih gelap. Angin malam berdesir lembut di halaman pesantren Sabrang. Santri-santri sudah tertidur, kecuali Haji Mukhlis yang masih khusyuk dalam zikir malam. Tiba-tiba, lampu gantung di serambi masjid bergoyang sendiri. Angin berhenti. Suasana berubah mencekam. Di atas sajadah,
Mukhlis membuka mata. Seberkas asap hitam melayang di depan mimbar. Wujud samar Raka, berdiri dalam jubah gelap, menatapnya dengan mata merah menyala. Kau pikir bisa menyingkirkan kami begitu saja, Ki Buncit? Mukhlis tenang. Namaku Haji Mukhlis. Aku bukan bagian kalian lagi. Belum selesai. Tanah kawah hanya bagian kecil. Sekarang giliran pusatnya, lembah miring. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Tapi pesan sudah jelas. Raka telah kembali. Dan dia membawa kekuatan baru. 2 pekan kemudian, kabar mengerikan datang dari desa sebelah. Seorang ustadz muda dan keluarganya ditemukan tewas terbakar di rumahnya. Tak ditemukan sisa bensin, tak ada kabel korslet. Hanya api yang muncul dari lantai tanah. Mukhlis datang ke lokasi. Aroma belerang menyengat. Di dinding yang hangus, tertulis huruf Jawa kuno, Sugi Saknyawa. Ia tahu, ini tanda pesugihan jenis lama, yang hanya bisa dipanggil lewat ritual di Lembah Miring, tempat yang dulu dikenal sebagai lokasi eksekusi tukang sihir masa kolonial. Dengan membawa Irham dan 3 santri pilihan, Mukhlis pergi menuju Lembah Miring. Penduduk sekitar melarang mereka masuk. Tempat itu dilaknat, Pak Ustadz. Banyak yang hilang. Ada yang kembali tapi bukan sebagai manusia. Begitu melewati batas lembah, suasana berubah drastis. Langit selalu mendung. Tak ada suara ayam. Dan yang paling mengerikan, tak terdengar azan di waktu salat. Mereka menetap sementara di rumah panggung milik seorang kakek buta bernama Mbah Slamet. Meski tak melihat, Mbah Slamet bisa merasakan keberadaan jin. Mereka sudah lama menunggu panen tumbal, Pak Ustadz. Raka hanya utusan. Yang sesungguhnya adalah Nyai Sumbi. Nama itu menggetarkan hati Mukhlis. Nyai Sumbi adalah penjaga pesugihan leluhur, makhluk wanita separuh manusia, separuh ular, yang hanya muncul setiap 99 tahun sekali. Dan tahun ini adalah siklusnya. Malam itu, Irham kerasukan. Ia berbicara dalam 2 suara, satu anak kecil menangis, satu lagi suara perempuan mengerang minta darah. Mukhlis dan rombongannya mendatangi sebuah gua di tengah hutan. Di sana mereka melihat altar batu dengan bekas darah segar. Di belakangnya, patung wanita dengan ekor ular, mata terbuka dan mengeluarkan cairan hitam. Dari balik bayangan, Raka muncul, didampingi puluhan orang berpakaian hitam. Warga Lembah Miring, semua telah menjadi pemuja kegelapan. Kau datang tepat waktu. Nyai Sumbi menunggumu, Ki Buncit, kata Raka. Mukhlis melantunkan surat Al-Baqarah dengan lantang. Beberapa orang memekik kesakitan. Tapi Raka tetap berdiri, tangannya memegang keris kuningan. Azanmu tidak akan bergema di lembah ini. Ini tanah kami. Tiba-tiba, langit terbuka. Petir menyambar altar. Nyai Sumbi muncul dari balik batu, tubuh ular sebesar pohon kelapa, kepala wanita tua dengan rambut panjang menjuntai. Mukhlis mengangkat tangan. Ya Allah, kalau ini malam terakhirku, jadikan ini malam kemenangan MU. Ia tak melawan dengan kekuatan gaib, tapi dengan salat. Di tengah medan pertarungan itu, ia salat 2 rakaat. Raka menjerit. Jin-jin mulai terbakar. Pagi menjelang. Lembah Miring hening. Gua runtuh. Raka hilang. Nyai Sumbi terbakar jadi abu. Tapi Mukhlis tergeletak tak sadarkan diri. 2 hari kemudian, ia terbangun di pelukan Irham, di rumah Mbah Slamet. Kita selamat, Pak Ustadz, tapi pesantren Sabrang diserang orang tak dikenal. Santri kita luka-luka. Mukhlis tersenyum lemah. Mereka akan mencoba dari sisi lain. Kita belum selesai. Ia kembali ke Sabrang.
Pesantren dibangun ulang, tapi dengan penjagaan spiritual lebih kuat. Setiap malam, Mukhlis duduk di mimbar, mengajarkan bahwa iman adalah senjata terbaik. Namun jauh di tempat lain, Raka berdiri di hadapan sebuah cermin darah. Di baliknya, puluhan entitas pesugihan menatapnya. Perang baru saja dimulai. Haji Mukhlis duduk di teras pesantren yang baru direnovasi. Pagi itu terasa berbeda. Langit mendung, burung-burung enggan berkicau, dan udara terasa berat. Ia memandang ke arah gunung jauh di seberang barat. Suara gamelan samar terdengar di telinganya. Suara yang hanya bisa ia dengar jika dunia gaib sedang menggeliat. Irham datang dengan sebuah surat. Tidak dikirim lewat pos. Hanya diselipkan di sajadah masjid. Kembali ke akar, atau masa lalu akan menelan masa depanmu, begitu isinya. Tak ada nama pengirim. Mukhlis langsung tahu. Ini bukan sekadar peringatan. Ini perintah. Masa lalunya belum selesai. Ia pernah menyembunyikan satu rahasia besar ketika meninggalkan dunia perdukunan. Ia menyegel satu tempat kutukan, Gunung Tumbal. Perjalanan ke Gunung Tumbal membutuhkan waktu 2 hari. Tak banyak orang tahu jalurnya, karena hanya mantan-mantan praktisi ilmu hitam yang mengetahui letaknya. Mukhlis tak sendiri, Irham ikut serta, bersama seorang mantan jin kafir yang telah masuk Islam dan kini menjadi penjaga pesantren, Kasim. Sesampainya di kaki gunung, mereka melihat asap hitam mengepul dari puncak. Bukan asap kebakaran, tapi kabut pekat yang berputar seperti pusaran. Segel itu retak, kata Kasim. Seseorang telah membuka jalan. Mukhlis mengangguk. Raka. Di sebuah batu datar di tengah hutan, terdapat simbol kuno yang dahulu ia ukir dengan darahnya sendiri sebagai segel. Kini, simbol itu bersinar merah. Kita harus menyegel ulang sebelum malam Jumat Kliwon. Kalau tidak, makhluk tertua itu akan bebas. Di desa kaki Gunung Tumbal, Mukhlis bertemu seorang perempuan muda bernama Sinta. Ia anak yatim, tinggal sendirian. Anehnya, perempuan itu tahu nama asli Mukhlis sebelum menjadi ustadz. Ki Buncit, kakekku pernah bercerita tentangmu. Katanya, kau yang mengkhianati perjanjian para dukun. Mata Mukhlis membelalak. Siapa kakekmu? Namanya Kiratmo. Pengikut pertama pesugihan pertama yang mengorbankan anaknya sendiri. Dan aku adalah keturunan terakhirnya. Sinta mengaku bahwa dirinya punya kekuatan untuk mengunci kembali segel Gunung Tumbal, tapi itu berarti ia akan kehilangan jiwanya. Kau harus pilih, kata Sinta. Aku membantumu dan mengorbankan diriku, atau kau biarkan segel terbuka dan dunia hancur pelan-pelan. Kabut semakin tebal. Angin gunung membawa suara tangisan bayi, derap kaki kuda tanpa penunggang, dan lolongan serigala dari balik semak. Gunung Tumbal memanggil para pemuja pesugihan dari seluruh Nusantara. Di altar segel, Raka sudah menunggu. Kali ini tubuhnya berubah, kulitnya hitam legam, matanya merah terang, dan di punggungnya tumbuh ekor seperti ular. Kau terlambat, Ki Buncit. Segel ini akan terbuka. Dunia tidak lagi dibatasi antara gelap dan terang. Kita akan hidup berdampingan. Mereka akan memilih kami. Mukhlis melangkah ke depan. Manusia tetap punya pilihan. Dan aku memilih untuk melindungi mereka. Pertarungan terjadi bukan hanya secara fisik, tapi spiritual. Mukhlis salat di tengah medan. Kasim membaca ayat-ayat pelindung. Sementara Sinta, dengan air mata mengalir, masuk ke dalam simbol segel dan mulai membaca mantra kuno dari warisan leluhurnya. Tiba-tiba langit bergetar. Kilatan cahaya membelah Gunung Tumbal. Raka menjerit. Tubuhnya hancur menjadi abu. Sinta tak selamat. Jiwanya menyatu dengan segel.
Gunung Tumbal kembali tenang. Tapi bagi Mukhlis, ini bukan akhir. Ini awal babak baru. Kasim kembali ke pesantren dan memperkuat penjagaan spiritual. Irham mulai mengajarkan ilmu perlindungan diri dan pemahaman akidah. Mukhlis sendiri menyendiri selama sebulan di Gunung Tumbal, merenungi semua dosa dan pengorbanan. Saat ia turun, seorang anak kecil menghampirinya. "Pak Ustadz," kata Sinta dalam mimpi, "kalau ibu nggak sia-sia." "Terima kasih ya." Mukhlis memeluk anak itu. Ia tahu, terang tidak datang dari kekuatan, tapi dari pengorbanan. Dan selama masih ada manusia yang serakah, kegelapan akan selalu mencari celah. Tapi selama ada yang siap berdiri, cahaya takkan padam. Setahun telah berlalu sejak tragedi Gunung Tumbal. Desa Sabrang hidup damai. Pesantren semakin ramai, bahkan menjadi rujukan utama di wilayah Timur Jawa. Namun di balik ketenangan itu, Mukhlis merasakan keganjilan. Setiap malam Jumat, bunga Kamboja dari makam Sinta selalu berguguran meski tidak tertiup angin. Beberapa santri mengaku mendengar suara perempuan mengaji saat malam hari, tapi saat dicari, tak ada siapa-siapa. Irham mulai bermimpi buruk, api, kabut, dan sosok anak-anak yang menangis dalam sangkar besi. Kita pikir perjuangan selesai. Tapi ternyata, mereka sedang menyusun kekuatan baru, ujar Mukhlis pada Kasim. Kasim mengangguk. Dan kali ini bukan hanya pesugihan. Ini tentang dunia yang ingin digabungkan, gaib dan nyata. Di desa sebelah, 5 anak hilang dalam waktu seminggu. Yang aneh, tidak ada jejak penculikan. CCTV di masjid menangkap kilatan cahaya merah di waktu hilangnya mereka. Tidak terlihat manusia. Hanya angin yang memutar. Mukhlis dan timnya menyelidiki. Mereka menemukan pola pada setiap lokasi. Simbol segi empat dengan mata di tengah, lambang dimensi keempat, gerbang pesugihan melalui dimensi waktu. Ada yang membuka gerbang waktu untuk mengumpulkan jiwa-jiwa muda sebagai bahan energi, jelas Kasim. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan bantuan perantara dari darah keturunan pesugihan. Irham tersentak. Sinta, anaknya masih hidup? Anak Sinta ternyata disembunyikan oleh Mbah Slamet selama ini, dijauhkan dari dunia agar tidak dimanfaatkan oleh para dukun hitam. Anak itu bernama Arya, usianya 5 tahun, pendiam, dan selalu menggambar gerbang hitam dengan tangan kirinya. Dia bisa melihat dunia lain sejak lahir, kata Mbah Slamet. Itu anugerah sekaligus kutukan. Arya adalah kunci. Ia bisa menutup gerbang dimensi keempat, tapi dengan syarat, ia harus memasuki dunia tersebut dan membakar inti gelap di pusatnya. Tidak ada jaminan ia bisa kembali. Mukhlis gelisah. Aku tidak bisa membiarkan anak itu mengorbankan diri. Tapi Arya menatapnya tenang. Bunda bilang cahaya itu bukan milik satu orang. Tapi harus dibagikan, meski itu menyakitkan. Mukhlis mengumpulkan para ustadz, ahli ruqyah, dan mantan-mantan dukun yang telah bertobat. Mereka membuat lingkaran doa di 40 titik di seluruh Jawa untuk memperlemah pengaruh dimensi keempat. Di malam yang ditentukan, Arya bersama Kasim dan Irham masuk ke dalam dunia gelap melalui gerbang yang terbuka dari puncak Gunung Lawu. Di sana, waktu berjalan lambat. Mereka melihat ribuan roh anak-anak terkurung, menangis dalam sangkar emas. Di tengahnya, berdiri sosok Raka yang kini menyatu dengan makhluk asing berwujud naga bersayap api. Raka tertawa. Kalian pikir bisa memadamkan api ini? Dunia ini adalah surga bagi orang yang kecewa. Arya maju, tangan kirinya berubah terang. Ia membacakan doa yang diajarkan oleh ibunya lewat mimpi. Dunia gelap mulai retak. Gerbang dimensi keempat runtuh. Ribuan roh anak-anak kembali ke alamnya. Kasim terluka parah. Raka menghilang dalam kabut.
dan Arya tidak kembali. Mukhlis dan Irham menangis di hadapan gerbang yang tertutup. Dia memilih menyatu dengan cahaya itu, ujar Kasim lemah. Dia bukan anak biasa. Dia warisan dari dua dunia. Setelah itu, tidak ada lagi kasus pesugihan di seluruh pulau selama bertahun-tahun. Pesantren Sabrang berubah menjadi pusat ilmu perlindungan spiritual. Dan setiap malam Jumat, suara anak kecil membaca Al-Quran terdengar dari arah Gunung Lawu. Mukhlis tidak lagi mengejar kemenangan. Ia hanya menjaga agar manusia tidak lupa bahwa setiap keserakahan akan selalu membuka celah. Namun selama masih ada yang rela menjadi cahaya, kegelapan akan selalu mundur. Tamat.